Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semuanya, bagaimana kabarnya anak? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajarnya. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran yaitu tentang sehat itu penting di subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Sebelumnya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilma warazukni fahma. Amin. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. SDIT Darussalam, Soleh, cerdas, terampil, yes. Anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran tematik tema 4 subtema 2. Sehat itu penting. Di subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Materi pembelajarannya PPKN itu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Bahasa Indonesia tentang pantun, IPA, peredaran darah pada manusia, IPS, interaksi sosial manusia, dan SPDP properti tari daerah. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan tanggung jawabnya sebagai warga sekolah dan menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Siswa dapat membuat pantun dan menunjukkan ciri-cirinya. Siswa dapat menjelaskan makna dan amanat pantun dengan benar. Siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah pada manusia. Siswa dapat menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia. Siswa dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan. Siswa dapat mengidentifikasi aktivitas masyarakat di sekitarmu yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai properti tari tradisional. Pertama kita muatan PKN itu tentang hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi di sini Bapak bisa membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab: rela berkorban, tidak merugikan orang lain, tidak menentang aturan yang ada, selalu melaksanakan tugasnya dengan baik, bersedia menanggung akibat dari kesalahan yang diperbuat. Manfaat memiliki rasa tanggung jawab, memberi manfaat bagi orang lain, mendapat kepercayaan dari orang lain, mendapatkan hasil pekerjaan yang baik. Kemudian di sini kita akan melihat tanggung jawab sebagai siswa. Apa sih tanggung jawab sebagai siswa? Yang itu menghormati guru, selalu menjalankan tugas piket, mentaati hak dan kewajiban di sekolah, dan mentaati tata tertib dalam upacara. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat, ikut pemilihan RT dan RW, ikut kegiatan di masyarakat, menjaga keamanan dan kerukunan di lingkungan masyarakat. Dan di dalam masyarakat kita mengenal namanya musyawarah dan voting. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah keadaan berkumpul bersama
untuk mendiskusikan masalah mencapai kata mufakat. Tujuan dari musyawarah agar masalah dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua, voting. Voting adalah cara pengambilan keputusan dalam musyawarah dengan melalui pemungutan suara. Muatan bahasa Indonesia kita akan membahas tentang pantun. Mungkin pada pelajaran sebelumnya kita juga sudah membahas tentang pantun. Di sini Bapak akan mengulangnya lagi. Pantun adalah jenis puisi lama yang memiliki 4 bait yang terdiri dari sampiran dan isi. Ciri-ciri dari pantun: terdiri dari 4 baris. Tiap barisnya memiliki 8 sampai 12 suku kata. 2 baris pertama berisi sampiran dan 2 baris terakhir adalah isi. Memiliki rima ABAB atau AAAA. Contoh pantun: beli baju ke pasar Jumat, jangan lupa beli kerang. Kalau mau jantungmu sehat, olahraga dari sekarang. Nah, dari pantun ini kita dapat mengambil maknanya, yaitu jantung sehat diperoleh dengan berolahraga. Kita lanjut ke muatan IPA, yaitu tentang peredaran darah pada manusia. Nah, apakah fungsi darah pada tubuh manusia? Yaitu darah berperan mengirimkan sari-sari makanan, oksigen, dan bahan lainnya ke seluruh tubuh, dan juga berperan mengatur suhu tubuh dan pertahanan tubuh. Gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama ada namanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah keadaan ketika tekanan darah di dalam pembuluh darah arteri lebih tinggi dibandingkan normal. Faktor penyebabnya bisa karena usia lanjut, gaya hidup tidak sehat, obesitas, kurang olahraga, stres, mengkonsumsi makanan berkadar garam tinggi. Upaya pencegahannya bisa dengan membiasakan hidup sehat, makan makanan bergizi, rajin olahraga, dan hindari makanan yang berlemak. Yang kedua, hipotensi atau tekanan darah rendah adalah keadaan ketika tekanan darah dalam pembuluh darah rendah dibandingkan normal. Faktor penyebabnya bisa karena usia, pengobatan, kondisi, dan cuaca. Upaya pencegahan penyakit atau gangguan hipotensi: membiasakan hidup sehat, makan makanan bergizi, rajin berolahraga, banyak minum air putih. Yang ketiga, anemia. Anemia adalah penyakit kekurangan sel darah merah. Faktor penyebabnya bisa karena pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan kanker tulang. Ciri-ciri orang yang penderita anemia: cepat lelah, sering sakit kepala, dan juga wajahnya pucat. Untuk upaya pencegahannya, bisa mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi seperti daging sapi atau bayam, kentang, dan kacang polong. Berikutnya, stroke. Stroke adalah penyakit tersumbatnya pembuluh darah di otak. Faktor penyebabnya berupa gaya hidup yang tidak sehat, hipertensi, dan stres. Untuk upaya pencegahannya, bisa dengan mengkonsumsi minuman yang tidak beralkohol, tidak merokok, tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu asin dan berlemak. Leukemia adalah penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih. Faktor penyebab: kelainan kromosom, paparan radiasi, paparan polusi, merokok, dan obesitas. Upaya pencegahan bisa dengan menghindari paparan radiasi, menghindari paparan bahan kimia, mengkonsumsi makanan yang seimbang, dan aktif berolahraga.
jantung koroner adalah kondisi terjadi ketika pembuluh darah utama menyuplai darah ke jantung atau pembuluh darah koroner mengalami kerusakan. Faktor penyebab bisa karena tumpukan kolesterol, gaya hidup tidak sehat, stres, dan pola makan yang tidak sehat. Untuk pencegahannya berupa dengan pola makan sehat, tidak merokok, olahraga teratur, mengontrol kadar gula dalam darah. Gangguan berikutnya ada namanya ambeien atau wasir, adalah pelebaran pembuluh darah pada sekitar anus. Berikutnya varises, adalah pelebaran pembuluh darah di kaki. Nah, di sini dapat melihat bisa di dalam cairan darah ada namanya plasma darah dan sel darah. Plasma darah itu darah yang mengandung sari-sari makanan. Kemudian sel-sel darah berupa sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Di sini ada contoh gambarnya. Yang pertama yaitu pembuluh darah. Gambar kedua, sel darah merah. Gambar ketiga, sel darah putih. Dan yang gambar keempat, keping-keping darah. Selanjutnya, muatan IPS. Interaksi sosial manusia adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok. Pertama, interaksi manusia dengan alam, contohnya menanam tanaman, memupuk tanaman, kemudian juga melindungi hewan. Yang kedua, interaksi sosial, contohnya kegiatan senam, kerja bakti, dan perlombaan. Yang ketiga, interaksi dalam pembangunan sosial di bidang pendidikan, contohnya kursus, pelatihan, organisasi yang berupa PKK, dan Karang Taruna. Muatan SBDP, yaitu di sini kita akan membahas tentang properti tari. Apa itu properti tari? Adalah semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dalam pementasan tari. Properti tari digunakan untuk membantu memperjelas tema suatu tarian, karakter tokoh, dan kisah cerita dalam tarian. Jenis properti yang biasa digunakan berupa keris, payung, sampur, kuda kayu, dan panah. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa tarian asal daerah dan properti yang digunakan. Misalnya tari piring berasal dari daerah Sumatera Barat. Properti yang digunakan yaitu piring. Tari serampang 12 berasal dari daerah Riau. Properti yang digunakan berupa sapu tangan. Tari jaipong berasal dari daerah Jawa Barat. Properti yang digunakan yaitu selendang. Dan yang terakhir, tari kuda lumping yang berasal dari Ponorogo atau Jawa Timur. Properti yang digunakan yaitu kuda lumping. Oke, nafas semuanya. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.